Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Ayu Kusumani Tias, NIM 1861270. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis aspek hukum, aspek lingkungan, serta aspek pasar dan pemasaran pada bidang usaha mebel. Yang pertama, penjelasan bidang usaha dan alasan pemilihan bidang usaha. Usaha bisnis mebel merupakan bisnis furniture di mana jenis bisnis ini membutuhkan modal yang tidak sedikit, namun dapat berpeluang sangat sukses ke depannya. Di Indonesia, peminatan akan furniture cukup tinggi, sehingga peminatan yang beragam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rumah hingga kantor. Hal ini tentu akan didukung dengan semakin banyaknya penduduk Indonesia yang juga meningkatkan daya beli masyarakat terhadap mebel. Maka dari itu, tak heran jika persaingan di dunia bisnis mebel juga cukup ketat. Selanjutnya, analisis aspek hukum. Yang pertama, bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha yang cocok untuk usaha mebel ini adalah usaha perseorangan. Jenis usaha perseorangan membutuhkan alat produksi seperti teknologi sederhana, modal kecil, jenis produk dan jumlah produksinya, serta tenaga kerja yang sedikit. Pengelola perusahaan memperoleh seluruh keuntungan perusahaannya sendiri tanpa membagi-bagi setiap keuntungannya pada orang lain. Kriteria-kriteria di atas sangat cocok untuk jenis usaha mebel yang biasanya didirikan dan dimiliki oleh perseorangan. Yang kedua, syarat legalitas hukum. Prosedur pendirian perusahaan perseorangan antara lain: 1. Akta pendirian pemilik, yang kedua surat izin tempat usaha atau situ, yang ketiga surat izin usaha perdagangan atau SEUP, yang keempat nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan yang kelima tanda daftar perusahaan atau TDP. Selanjutnya, analisis aspek lingkungan. Terdiri atas 1. Analisis aspek lingkungan organisasi dan industri atau SWOT yang meliputi lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Lingkungan internal perusahaan terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang pertama, kebutuhan akan produk mebel yang tinggi, yang kedua, peluang yang luas, dan yang ketiga, usaha mebel dapat menghasilkan pemasukan yang besar. Selanjutnya, kelemahan. Kelemahan yang pertama, persaingan yang cukup tinggi, dan yang kedua, sulitnya menemukan lokasi bisnis yang tepat. Lingkungan eksternal perusahaan meliputi peluang dan ancaman. Yang pertama, peluang. Bisa dikatakan peluang usaha mebel masih terbuka dengan lebar. Maraknya pembangunan perumahan dan properti seperti saat ini membuat kebutuhan akan furniture selalu meningkat. Selain itu, kebutuhan akan furniture ini pun tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, bahkan bisa sampai luar negeri, mengingat Indonesia terkenal dengan kualitas kayunya yang bagus, sehingga furniture buatan Indonesia ini selalu dicari oleh konsumen mancanegara. Selanjutnya, ancaman. Ancaman yang pertama, persaingan harga produk. Banyak produk furniture lain yang dijual lebih murah dengan kualitas yang hampir sama. Hal ini dapat menjadikan konsumen lebih memilih produk yang lebih murah. Selanjutnya, masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi seperti sekarang ini dapat menurunkan peminatan konsumen. Yang ketiga, tingginya harga bahan baku kayu. Yang kedua, analisis aspek lingkungan makro atau lingkungan jauh, meliputi 1. Ekonomi. Pendirian usaha mebel dapat menciptakan lapangan kerja bagi para tukang kayu. Yang kedua, sosial budaya. Jika suatu usaha mebel didirikan di sebuah kawasan industri mebel, maka sudah tentu lingkungan sosial budayanya akan sangat mendukung. Yang ketiga, politik. Bisnis di bidang mebel akan sangat erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah, mulai dari segi legalitas bahan baku kayu yang digunakan, hingga perizinan pendirian usaha, dan juga perdagangan produk. Jadi, untuk mendirikan mebel, para pengusaha mebel harus mempersiapkan segala perizinan yang dibutuhkan. Yang keempat, teknologi. Usaha mebel di masa sekarang harus didukung dengan peralatan yang serba mesin, sehingga dapat menjamin keefektifan dalam berproduksi. Yang kelima, lingkungan hidup. Proses produksi mebel dapat menghasilkan limbah, yaitu serbuk gergaji. Jika serbuk gergaji ini tidak diolah dengan baik, maka dapat menyebabkan lingkungan sekitar usaha menjadi kotor. Para pengusaha mebel dapat menjual kembali serbuk gergaji untuk meminimalisir serbuk gergaji yang ada di sekitar lokasi produksi. Selanjutnya adalah analisis pasar dan pemasaran. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain 1. Analisis pasar atau market analysis, yang kedua marketing mix, dan yang ketiga marketing strategi. Yang pertama, analisis pasar, meliputi 1. Segmen yang dituju, yang kedua berapa besar market yang dituju, yang ketiga berapa market share yang dapat dipenuhi, yang keempat kelompok yang dituju, yang kelima kompetitor, yang keenam bagaimana kompetisinya, dan yang ketujuh bagaimana pelanggannya. Yang kedua, marketing mix, meliputi 1. Produk, yang kedua harga, yang ketiga promosi, yang keempat tempat, yang kelima proses, yang keenam orang, dan yang ketujuh bukti fisik. Yang ketiga, marketing strategi,
Marketing strategi meliputi satu segmenting, yang kedua targeting, dan yang ketiga positioning. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.